thought about that. How can I live without your love? 'Cause I'm nothing without you. How can I live without your love? Untuk sejarah, perusahaan PT Astra Agrolestari Tbk atau dengan kode saham AALI ini didirikan pada tahun 1988 dan nama awalnya itu PT Surya Raya Cakrawala dan juga fokus awalnya itu pada perusahaan kelapa sawit. Perusahaannya berganti nama menjadi PT Astra Agrolestari dan juga resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, seiring perkembangannya, perusahaan ini memperluas area perkebunannya menjadi lebih dari 272 hektar di Sumatera dan juga Kalimantan. Pada tahun 2009, perusahaannya berhasil memproduksi lebih dari 1 juta ton minyak kelapa sawit dan juga pada tahun 2012 menjadi salah satu perusahaan pertama yang memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Nah, saat ini perusahaan ini sudah menjadi bagian dari Astra International Group, memiliki 42 anak perusahaan dan juga 28.000 karyawan dan menjadi salah satu produsen kelapa sawit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal struktur dari PT Agrolestari Tbk ini. Yang pertama ada pada tingkat manajemen puncaknya, yaitu adalah Presiden Direktur. Dia juga memiliki rentang kendali yang relatif luas dengan membawahi beberapa Direktur dan Chief Officer seperti Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Commercial Officer, Chief Human Capital Officer, Chief Agronomy dan Sustainability Officer. Lalu pada tingkat menengah ada lagi pada Chief Operating Officer, itu juga membawahi beberapa manajer area operasional yang tersebar di berbagai wilayah seperti area operasional Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Perusahaan bertujuan yang pertama mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, yang berarti perusahaan ingin terus berkembang dalam jangka panjang tanpa merusak adanya sumber daya. Yang kedua, perusahaan ingin meningkatkan produktivitasnya dan efisiensi usaha perkebunan dengan hasil produksi yang lebih optimal dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Lalu ketiga, perusahaan juga berupaya mengembangkan inovasi-inovasi teknologi di bidang pertanian yang agar produksinya itu lebih menjadi modern dan efisien. Selain itu, perusahaan juga memperhatikan kelestarian lingkungan, jadi agar kegiatan usahanya itu tetap berjalan tanpa merusak lingkungan. Yang kelima, perusahaan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana petani menjadi mitra yang bekerja sama untuk perusahaan. Terus yang terakhir, perusahaan juga menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar kegiatan bisnisnya berjalan secara transparan, bertanggung jawab, dan profesional. Baik, jadi visi misi dari PT Astra Agrolestari Tbk adalah visinya yaitu menjadi perusahaan yang paling produktif dan paling inovatif di dunia. Misinya yaitu menjadi panutan dan berkontribusi untuk pembangunan serta kesejahteraan bangsa. Value perusahaan adalah nilai atau prinsip yang menjadi pedoman perilaku karyawan dalam bekerja. Pada PT Astra Agrolestari, nilai tersebut diwujudkan dalam sabta budaya perusahaan, yaitu 7 budaya kerja yang harus dimiliki oleh setiap insan Astra Agro. Jadi, sabta budaya perusahaan itu bisa dibilang nilai atau value yang menjadi dasar budaya kerja perusahaan. Pada sabta budaya perusahaan ini kebagi menjadi 7. Yang pertama itu jujur dan bertanggung jawab. Setiap karyawan harus bekerja dengan kejujuran, integritas, serta tanggung jawab terhadap tugas atau keputusan yang telah diambil. Yang kedua ada Triple S. Triple S merupakan singkatan dari senyum, sapa, salam, yang mencerminkan setiap
anggota perusahaan itu bersikap ramah serta hubungan kerja yang harmonis di lingkungan perusahaan. Yang ketiga adalah fanatik, berarti memiliki dedikasi, semangat kerja tinggi, dan komitmen kuat terhadap pekerjaan serta tujuan perusahaan. Yang keempat ada peduli. Karyawan diharapkan memiliki kepedulian terhadap rekan kerjanya, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Terus yang kelima ada nilai kontrol. Nilai ini menekankan pentingnya pengawasan, disiplin kerja, dan pengendalian dalam setiap aktivitas perusahaan agar tetap berjalan sesuai aturan dan target. Yang keenam ada pembinaan dan inovasi. Perusahaan mendorong pengembangan sumber daya manusia serta inovasi untuk meningkatkan kualitas kerja dan kemajuan perusahaan. Yang ketujuh itu yang terakhir ada korsa, berarti rasa kebersamaan, solidaritas, dan loyalitas yang tinggi antar karyawan dalam mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal struktur dan strategi sustainability dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Pertama mulai dari struktur ya. Struktur itu dipimpin oleh Presiden Direktur JAP Tetva, mengintegrasikan struktur organisasi yang solid dengan strategi keberlanjutan melalui model sustainable intensification dan kebijakan nol deforestasi. Implementasi strategi ini didukung juga oleh inovasi digital seperti Plantation Information Management System atau bisa disebut PIMS, dan juga Astra Agro Mandiri Data Analysis atau bisa disebut AMANDA yang memastikan pengelolaan operasional secara real time serta ketelusuran rantai pasok mencapai 100%. Komitmen lingkungan perusahaan juga diwujudkan melalui program Nature Based Solution atau NBS dan target Astra Agro Sustainability Aspiration 2030 yang berhasil meraih penghargaan di Astra Environment Summit 2025. Pendekatan kolaboratif yang memberdayakan petani kecil ini membuktikan bahwa produktivitas dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan secara bertanggung jawab. Fungsi organizing adalah proses mengatur, mengelompokkan tugas, wewenang, serta sumber daya dalam organisasi agar kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Melalui fungsi ini, manajemen menetapkan pembagian kerja, struktur organisasi, serta hubungan antar bagian agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang pertama ada pembagian kerja atau division of work. PT Astra Agro Lestari Tbk ini menerapkan pembagian kerja yang jelas pada tingkat manajemen dan operasional. Baik, dapat disimpulkan berdasarkan analisis yang dilakukan, fungsi organizing pada PT Astra Agro Lestari Tbk telah diterapkan melalui struktur organisasi yang jelas, pembagian kerja yang spesifik, serta sistem koordinasi yang mendukung pengelolaan operasional perusahaan yang luas. Selanjutnya, pada bagian rekomendasi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efektivitas koordinasi antara bagian di dalam organisasi. Terus, hal yang penting agar setiap divisi dapat bekerja sama dengan lebih baik dan informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Selain itu juga, perusahaan juga perlu memiliki fleksibilitas dalam proses pengambilan keputusannya. Dalam proses pengambilan keputusan yang berarti, perusahaan harus mampu menyesuaikan keputusan dengan cepat ketika terjadinya perubahan di lingkungan bisnis maupun industri. Dengan koordinasi yang baik dan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, perusahaan akan lebih responsif dalam menghadapi dinamika industri serta mampu beradaptasi dengan pengembangan lingkungan industri maupun lingkungan bisnis.